Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helmi Volestorus dengan NIM C1C019119 dari kelas R13 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran persediaan. Definisi anggaran persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Anggaran persediaan adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Jadi, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Pada perusahaan manufaktur, persediaan yang ada terdiri dari 3 jenis, yakni persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kegunaan anggaran persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan dan anggaran pembelian bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran persediaan barang jadi adalah: yang pertama, persediaan barang jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan seperti misalnya fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran penjualan. Untuk menghadapi jumlah penjualan yang meningkat, diperlukan persediaan barang jadi dalam jumlah yang banyak. Sedangkan untuk menghadapi jumlah penjualan yang menurun, hanya diperlukan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. Fasilitas penyimpanan yang tersedia. Bila mana fasilitas penyimpanan yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak pula. Sebaliknya, bila mana fasilitas yang tersedia terbatas, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. Modal kerja yang tersedia. Bila mana modal kerja yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana modal kerja yang tersedia terbatas, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. Biaya simpan barang jadi, yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti misalnya sewa gudang, biaya perawatan barang yang disimpan, biaya modal yang tertanam dalam barang yang disimpan, dan sebagainya. Bila mana biaya disimpan murah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana biaya simpan mahal, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. Risiko simpan barang jadi, yaitu kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditanggung jawab oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi. Seperti misalnya rusak, kualitas turun, volumenya susut, barang menjadi ketinggalan zaman, dan sebagainya. Bila mana risiko simpan rendah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana risiko simpan tinggi, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. Tingkat perputaran barang jadi di waktu-waktu yang lalu. Bila mana di waktu-waktu yang lalu tingkat perputaran persediaan barang jadi rendah, maka akan mendorong penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana tingkat perputaran barang jadi tinggi, maka akan mendorong penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. Lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Bila mana untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi membutuhkan waktu lama, maka ditetapkan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi hanya membutuhkan waktu singkat, maka ditetapkan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. 2. Persediaan bahan mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan seperti misalnya fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran unit yang akan diproduksikan. Untuk menghadapi jumlah produksi yang akan meningkat, diperlukan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk menghadapi jumlah produksi yang akan menurun, hanya diperlukan persediaan bahan mentah dalam jumlah sedikit. Fasilitas penyimpanan yang tersedia. Bila mana fasilitas penyimpanan tersedia cukup banyak,
maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak pula. Sebaliknya, bila mana fasilitas yang tersedia terbatas, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. Modal kerja yang tersedia. Bila mana modal kerja yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana modal kerja yang tersedia terbatas, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. Biaya simpan bahan mentah, yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan bahan mentah. Seperti misalnya sewa gudang, biaya perawatan, barang yang disimpan, dan sebagainya. Bila mana biaya penyimpanan murah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana biaya simpan mahal, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. Risiko simpan bahan mentah, yaitu kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan bahan mentah, seperti misalnya rusak, kualitas turun, volume susut, barang menjadi ketinggalan zaman, dan sebagainya. Bila mana risiko simpan rendah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana risiko simpan tinggi, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. Tingkat perputaran bahan mentah di waktu-waktu yang lalu. Bila mana di waktu-waktu yang lalu tingkat perputaran persediaan bahan mentah rendah, maka akan mendorong penetapan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana tingkat perputaran bahan mentah tinggi, maka akan mendorong penetapan persediaan bahan mentah dalam jumlah sedikit. Lamanya tenggang waktu antara bahan mentah dipesan dengan bahan mentah tersebut benar-benar telah dikirim dan tiba di gudang perusahaan. Bila mana tenggang waktunya lama, maka ditetapkan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana tenggang waktunya singkat, maka ditetapkan persediaan bahan mentah dalam jumlah sedikit. Terdapat 3 metode yang digunakan dalam penilaian persediaan, yaitu metode first in first out. Pada metode FIFO, barang yang rusak dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan lebih awal pula. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Yang kedua, metode last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, barang yang masuk lebih akhir dianggap dikeluarkan lebih awal. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Yang ketiga, metode moving average. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan rata-rata harga beli bahan mentah dari pembelian-pembelian yang telah dilakukan. Biaya-biaya persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Carrying cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. Penentuan besarnya carrying cost didasarkan pada average inventory. Dan biaya ini dinyatakan dalam persentase dari nilai dalam rupiah dari average inventory. Yang kedua, biaya pemesanan atau ordering cost. Ordering cost adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan. Yang ketiga, biaya kehabisan bahan atau stock out cost. Biaya kehabisan bahan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesan secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.